Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah pemrograman web, izinkan saya untuk mempresentasikan aplikasi berbasis web dengan judul aplikasi Skin Beauty Care. Perkenalkan, saya Putra Gita Kartika Dewi, NIM 2300300381, kelas CB233, jurusan Sistem Informasi. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu Skin Beauty Care. Ini adalah aplikasi berbasis web yang menjual berbagai produk perawatan kulit secara online. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan konsumen untuk mencari barang yang diperlukan. Dalam aplikasi terdapat fitur informasi produk, harga, kegunaan, dan komposisi. Konsumen tidak perlu datang ke toko untuk membeli sebuah produk. Paket akan dikirim oleh kurir dan akan sampai 2-3 hari. Metodologi sistem yang saya gunakan adalah metodologi waterfall. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan atau requirements gathering. Ini menentukan kebutuhan sistem, pengguna, dan membandingkan sistem lama dengan sistem baru sesuai pieces, yaitu performance, information, ekonomi, control, efficiency, and service. Yang kedua ada perancangan sistem atau sistem design yang merancang detail setiap komponen, termasuk struktur data dan algoritma. Yang ketiga ada implementasi atau implementation yang menulis kode program berdasarkan desain, melakukan pengujian untuk memastikan apakah terdapat error atau tidak. Lanjut pada pengujian atau testing, itu melakukan pengujian seluruh sistem, melakukan pengujian integrasi untuk memastikan komponen bekerja dengan baik. Yang kelima adalah deployment, yang meluncurkan perangkat lunak ke lingkungan produksi, melatih pengguna cara menggunakan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada maintenance atau memperbaiki bug, yang menambah fitur baru dan melakukan peningkatan. Lalu, hal yang paling utama saya lakukan sebelum membuat aplikasi adalah analisa kebutuhan pengguna. Di sini saya memiliki aktor, yaitu admin, yang kebutuhannya adalah melakukan proses login, mengelola produk seperti menambah, mengedit, dan menghapus produk, mengelola kategori produk, menerima data pembayaran dari customer, mengubah status pesanan, mengirim pesanan, menerima laporan pembelian, dan membalas ulasan customer. Yang kedua adalah customer. Kebutuhannya itu ada melakukan pendaftaran akun, melakukan proses login, mencari produk yang akan dibeli, memasukkan produk ke dalam keranjang, mengisi alamat, mengisi metode pembayaran, mengirim bukti pembayaran, dan memberikan ulasan. Lalu selain analisa kebutuhan pengguna, saya menggunakan analisa kebutuhan sistem juga. Yang pertama, pada admin, kebutuhan sistemnya manajemen produk, manajemen kategori, manajemen pesanan, manajemen pengguna, manajemen pengiriman, dan laporan penjualan. Selanjutnya, kebutuhan sistem pada customer itu ada pendaftaran akun, manajemen akun, searching produk, keranjang belanja, proses checkout dan pembayaran, dan ulasan produk. Di sini saya membandingkan sistem lama dan sistem baru melalui pieces table. Yang pertama ada performance. Performance dari sistem lama masih menggunakan pembukuan manual untuk mencatat semua data yang masuk dan keluar. Ini kurang efektif karena banyak memakan waktu. Dan performance buat sistem baru, ini bisa memasukkan data ke dalam database dengan cepat tanpa memakan waktu yang lama. Dan untuk information sistem lama, informasi yang diberikan untuk konsumen terkadang kurang akurat. Konsumen tidak bisa mendapat informasi tentang komposisi atau spesifikasi dari produk. Dan informasi tentang sistem baru, konsumen sangat mudah untuk mencari informasi produk karena dalam web penjualan, produk sudah tertera komposisi, berat produk, manfaat, dan harga pasti dari produk. Lalu ada ekonomi. Ekonomi dalam sistem lama memerlukan banyak biaya untuk mempromosikan produk secara manual. Contohnya promosi melalui banner atau majalah. Mengeluarkan biaya gaji yang tinggi karena pekerjaan memerlukan banyak orang. Dan untuk sistem baru, pemilik tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mempromosikan produk.
cukup hanya di platform yang telah dimiliki seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Tidak perlu banyak tenaga kerja karena semua data bisa diinput dengan mudah ke dalam database. Lalu ada kontrol dalam sistem lama yang digunakan berpotensi besar terjadinya kesalahan, ketidakakuratan data, dan terjadi kehilangan data. Selain itu, akses terhadap data memerlukan waktu yang lama karena dilakukan pencarian data secara manual. Dan kontrol sistem baru dengan sistem ini dapat meminimalisir terjadinya ketidakakuratan dan kehilangan data. Data juga dapat diakses dengan mudah, hanya dengan mencari nama dokumen pada komputer, data akan otomatis muncul. Selanjutnya, pada efisiensi sistem lama, pemilih hanya bisa mendapatkan keuntungan dari toko offline. Sedangkan efisiensi sistem baru, pemilik bisa memanfaatkan teknologi dengan membuka toko secara online. Ini sangat besar keuntungannya, karena pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya sewa ruko. Dari rumah saja, sudah bisa berjualan. Dan yang terakhir ada servis. Dalam sistem lama, informasi yang didapatkan oleh konsumen kurang responsif. Konsumen harus datang langsung ke toko untuk membeli produk. Dan untuk servis sistem baru, konsumen bisa mendapatkan informasi yang detail mengenai produk yang akan dibeli. Konsumen tidak perlu datang ke toko, hanya diam di rumah, produk akan datang dengan waktu 1-2 hari. Selanjutnya, kebutuhan perangkat lunak yang saya gunakan. Yang pertama ada software XMPP, software Sublime Text, software browser Chrome dan Windows 11, dan perangkat kerasnya ada laptop Asus. Rancangan yang saya gunakan pertama adalah flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang mempresentasikan informasi data-data dari aplikasi tersebut. Di sini saya punya 3 entity. Yang pertama customer, sistem, dan admin. Yang pertama di sini customer akan memulai dan customer akan membuka web untuk melakukan belanja. Yang kedua, sistem akan menampilkan daftar akun. Dan customer akan diarahkan untuk mendaftar akun. Lalu, sistem akan menampilkan halaman registrasi dan customer akan menginput data diri, username, dan password. Sistem akan menerima data, jika data itu sudah benar, akan disimpan dan bernilai true. Dan jika data itu salah, customer akan diarahkan kembali ke halaman registrasi, dan itu adalah bernilai false. Dan jika untuk customer lama yang sudah mempunyai akun, mereka hanya perlu login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, customer akan menginput username dan password, dan jika data itu benar, mereka akan lanjut ke proses selanjutnya, dan jika data itu salah, maka customer akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman produk, dan customer akan mencari produk yang akan dibeli, kemudian memasukkan ke dalam keranjang belanja, kemudian sistem akan menerima dan mengkonfirmasi pesanan. Jika customer ingin menambah pesanan, customer akan diarahkan ke halaman produk. Jika customer tidak ingin menambah, customer akan diarahkan untuk ke halaman checkout. Di sini, admin bisa mengisi kembali barang yang telah habis. Lalu, customer akan menginput alamat dan metode pembayaran. Selanjutnya, customer akan mengirim bukti pembayaran. Lalu, sistem akan menerima bukti pembayaran, dan admin akan menyimpan bukti pembayaran. Admin akan mengubah status pesanan dan mengirim pesanan. Setelah itu, sistem akan memberikan nomor pengiriman, dan customer akan menerima nomor pengiriman. Mohon maaf, Pak. Lalu selanjutnya, setelah barang itu sampai, customer akan menginput sebuah ulasan, dan sistem akan menerima ulasan, lalu admin bisa membalas ulasan tersebut, dan customer akan menutup web.
Selanjutnya ada data flow diagram level 0. Di sini saya mempunyai dua entity, admin dan customer. Pada admin akan menginput username, password, update stok produk, update data pesanan, update data pembayaran, update status pengiriman, menambah produk. Dan customer akan menerima input berupa akun, data produk, data status pemesanan, data status pembayaran, data status pengiriman. Lalu customer akan menginput data diri customer, username, password, data pesanan, bukti pembayaran, data alamat, dan ulasan produk. Lalu admin akan menerima output dari sistem, yaitu berupa data diri customer, data stok barang, data pesanan barang, data status pengiriman barang, data pembayaran, data ulasan produk. Selanjutnya, saya menjelaskan data flow diagram level 1. Di sini ada customer dan di sini ada admin. Dalam customer akan menginput data diri customer ke dalam proses pendaftaran customer. Ini adalah proses yang pertama. Jika sudah, sistem akan menerima data diri dan akan dimasukkan ke tabel customer. Jika sudah, sistem akan membuatkan akun customer. Dan terakhir, customer akan menerima akun tersebut. Lanjut, untuk proses kedua adalah proses login. Di sini customer memasukkan username dan password. Kemudian, username dan password ini akan disimpan ke tabel customer. Lalu, customer bisa langsung masuk ke akun yang sudah dibuat. Begitu pula dengan admin. Admin akan masuk ke username, masuk ke akun dengan cara masukkan username dan password. Dan itu akan disimpan di tabel admin di sini. Kemudian, admin akan masuk ke akun. Lalu untuk proses yang ketiga adalah pembelian dan penjualan produk. Di sini admin akan mengupdate persediaan produk yang akan disimpan nanti di tabel produk. Setelah itu, sistem akan memberikan data tersebut ke customer. Jika sudah, customer akan melakukan proses pembelian. Proses pembelian tersebut akan disimpan di tabel pembelian di sini dan disimpan oleh sistem. Lalu nanti pada admin disimpan pada tabel laporan pembelian. Dan untuk tabel kategori produk, tabel foto produk, tabel deskripsi produk itu nanti dimasukkan ke sistem dan akan diberikan ke customer untuk menambah pelengkap informasi tentang produk. Selanjutnya, proses yang keempat adalah pembayaran produk. Di sini, customer melakukan transaksi nanti yang akan disimpan di tabel pembayaran. Pada tabel pembayaran ini nanti berupa bukti pembayaran, alamat customer, dan metode pembayaran. Dan jika sudah disimpan dalam tabel pembayaran, nanti akan disimpan oleh sistem dan akan diterima oleh admin. Dan yang terakhir adalah proses pengiriman produk, yaitu admin memberikan informasi pengiriman produk dan customer akan menerima informasi tersebut. Selanjutnya ada ERD. Di sini saya memiliki entity customer yang mempunyai atribut alamat, ID customer sebagai primary key, nama lengkap, username, password, dan email. Satu customer bisa melakukan banyak pembelian. Di sini ada entity pembelian, itu ada ID pembelian sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key, tanggal pembelian, total pembelian, ekspedisi pengiriman, ID ongkir sebagai foreign key, alamat pengiriman, nomor pengiriman, berat produk, total ongkir. Dalam satu pembelian memerlukan banyak sekali data produk. Entity data produk ini memiliki atribut ID produk sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama produk, harga produk, stok, foto produk, berat produk. Di sini ada entity kategori produk, mempunyai dua atribut yaitu nama kategori dan ID kategori sebagai primary key. Satu kategori produk memerlukan banyak data produk. Dan di sini ada foto produk.
entity foto produk yang atributnya ID produk sebagai foreign key, nama produk, dan ID foto produk sebagai primary key. Foto produk banyak foto produk memerlukan satu data produk. Lanjut, untuk data admin, di sini saya punya atribut ID admin sebagai primary key, username, password, nama. Satu data admin mengisi banyak data produk. Lanjut pada pembelian produk di sini, saya mempunyai atribut ID pembelian sebagai foreign key, ID pembelian produk sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, subtotal produk, subtotal pengiriman, ID customer sebagai foreign key, dan total pesanan. Satu pembelian produk memerlukan satu pembelian saja. Dan lanjut ke pembayaran. Di sini saya punya atribut ID pembelian sebagai foreign key, ID pembayaran sebagai primary key, nama customer, tanggal pembayaran, metode pembayaran, total pembayaran, bukti pembayaran ini. Satu pembayaran bisa melakukan satu pembelian saja. Selanjutnya ada mapping. Di sini saya mempunyai tabel customer yang memiliki beberapa di sini saya memiliki tabel customer yang memiliki banyak atribut. Yang pertama ada ID customer, itu adalah sebagai primary key, nama lengkap, username, password, email, dan alamat. Ini disimpan dalam data customer untuk memberikan informasi mengenai data-data customer. Lalu untuk tabel pembelian itu, di sini saya mempunyai atribut ID pembelian, ID customer, ID ongkir. ID pembelian itu primary key, ID customer foreign key, ID ongkir foreign key. Pembelian ini untuk menginput data-data pembelian dari customer. Lanjut untuk di tabel data produk, itu ada ID produk sebagai primary key dan ID kategori produk sebagai foreign key. Data produk ini untuk menyimpan informasi produk apa saja yang telah kami jual dan informasi apa sih yang ada di dalamnya. Lalu ada tabel pembayaran. Di sini ID pembayaran sebagai primary key, ID pembelian sebagai foreign key. Dalam tabel pembayaran ini mengisi data tentang pembayaran dari customer. Dan selanjutnya ada tabel admin. Tabel admin ini akan digunakan untuk menyimpan data-data pribadi admin. ID admin sebagai primary key. Dan admin ini akan berelasi ke pembayaran dan berelasi ke data produk, berelasi ke pembelian, dan berelasi ke customer. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau metode-metode yang mungkin kurang saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.